Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esyen Bima Prayogo dengan NIM 21030614 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terbagi menjadi dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan koenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan aktif mengatasi bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut dengan opoenzim. Pada opoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prokestetik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Faktor dibedakan menjadi dua, yaitu enzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan diberikan dengan enzim, dan kedua adalah molekul organik. Ada gugus prokestetik atau mineral. Yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Model kunci atau lock and key dinamakan suatu enzim yang bisa diberikan dengan suhu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok diikat enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut diberikan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu ia akan lepas dari enzim. Model kecocokan terinduksi di mana kofaktor akan diberikan dengan sisi allosteric dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Kemudian yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim suatu interaksional dan berikan contoh enzimnya. Klasifikasi enzim antara lain, yang pertama oksidereduktase adalah enzim yang dapat mengatasi reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan, contohnya alkohol. Yang kedua, transferasi adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, contohnya heksokinase. Yang ketiga, hidrolase adalah enzim yang sangat penting dalam mengelola pangan, yaitu enzim yang mengatasi reaksi hidrolisis atau substrat atau memecahkan substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya tripsin. Kemudian ada lease. Lease adalah enzim yang aktif dalam memecahkan ikatan C5C, ikatan CO50 dengan tindak menggunakan molekul air, contohnya pirufat dekarboksilase. Kemudian ada isomerase, adalah enzim yang mengatalisasi reaksi berubah konfigurasi molekul dengan cara mengatur kembali atom substrat sehingga menghasilkan molekul baru. Kemudian ada ligase,
adalah enzim yang mengatalisis pembentukan ikatan 5 ikat tertentu. Contohnya pirufat karboksilase. Kemudian saya akan menjelaskan yang nomor 4, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim antara lain, enzim sebagai katalisator yang dapat mengubah jalur reaksi tanpa ikut mereaksi. Kemudian enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Kemudian enzim itu khususnya berfungsi enzim itu tertentu. Setiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk mengurangkan H2O2. Amiliase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Kemudian enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim bekerja dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, dan sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dan proses bekerjanya. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivitasi suatu bentuk membawa tertentunya menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Yang nomor 6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain, yang pertama, suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Kemudian yang nomor 7, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan modal feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut pada mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa intermedian atau B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi.